Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala kitabul aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsun inna Allaha khabirun wa la takunu kalladzina nasullaha wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana yatakakka falahu ajrun ala kulli harfin lam aqulu alif lam harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Jemaah sekalian, kita terus-menerus bersyukur pada Allah ya, karena Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Mari kita mengucapkan bersama-sama alhamdulillah. Lebih lengkap lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit saya ajarkan tentang ucapan ini ya, mumpung saya di sini. Apalagi ini tadi ada takziah, jadi harusnya saya ceramah 2 jam ini. Tapi karena ada takziah jadi setengah jam nggak sampai. Tapi nggak apa-apa, ini ilmu ya. Karena saya lama sudah nggak di sini. Saya ngisi kalau nggak salah mulai dari 10 tahun yang lalu, cuma 3 tahun yang lalu pandemi ya. Ini berkah. Jadi ucapan alhamdulillah atau diucapkan seperti Ustaz Cang itu tadi suaranya sekali. Ustaz Cang. Sunda nih. Ustaz Acang, Ustaz Cang itu orang Sunda. Kalau Pak Agus itu bisa orang Jawa. Tapi kadang orang Sunda juga ada ya Pak Agus yang meninggal Pak Agus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya kayak ini. Umurnya sudah beda, tapi kalau Ustaz Njang beda lagi. Nah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu ajaran dari Allah, diajarkan kepada Rasulnya yang paling mulia, untuk diajarkan kepada orang-orang beriman, kita semua selaku umatnya. Bentuk ketakdiman kepada Allah, mengucapkan baik-baik. Karena Al-Quran itu intisarinya itu dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita mempelajari mulai dari juz pertama sampai juz ke-30, itu intisarinya dalam surat Al-Fatihah. Makanya betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya terserah. Maka itu sesungguhnya Allah mengajarkan kepada hambanya agar kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam kondisi apapun. Karena sesungguhnya nikmat pemberian Allah Ta'ala itu luas dan luar biasa. Contoh, jika kita dikasih umur panjang, ini insya Allah yang kali ini usianya hampir 70 ya. Ada yang 80? 80 enggak ada? Enggak ada, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah enggak ada. 70 ya paling ya? Iya 70. 70 itu coba bayangkan 70 tahun seluruh organ tubuh kita itu bekerja tanpa pernah kita perintahkan dan non-stop. Enggak ada buatan manusia itu sistem organ atau sistem apapun itu, entah mesin entah apa, yang bisa bekerja non-stop 24 jam selama 70 tahun. Sebutkan pada saya, genset paling tidak 12 jam, listrik nggak sampai. Organ tubuh kita ini, jadi kalau saya jelaskan mulai dari sana. Itu baru saya cerita tentang
Ada nikmat yang orang itu dikasih rezeki gampang, nyari duit itu gampang. Ada banyak. Seperti di perumahan dedikasi ini, gampang nyari duit. Enggak semua orang bisa seperti bapak-bapak sama sekali enggak. Banyak orang yang saya saksikan itu, masya Allah, nyari duit susah. Makanya kenapa kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang orang gampang nyari rumah, gampang jabatan. Dan termasuk ada orang yang gampang nyari istri. Ini ada orang yang belum punya istri, ada nggak? Angkat tangan coba. Yang masih jomblo angkat tangan. Tak carikan tadi. Serius ini. Karena saya gampang nyari istri. Serius. Atau mungkin ibu ada di antara ibu yang kehilangan suami. Ini saya sampaikan karena ilmu berkah. Berkah itu artinya saya sampaikan karena saya punya ilmu dan tenaga membantu orang konseling, maka saya sampaikan. Kalau saya punya duit, tak kasih duit. Jadi gak main-main. Karena saya menganggap hidup ini ta'awun. Nah, Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan yang mulia, saking mulianya, begitu mulianya. Ramadan itu memiliki berapa nama? Ada yang paling kita kenal apa? Bulan Ramadan Sahur Mubarak, ya kan? Bulan penuh keberkahan. Yang kedua Sahur Siam, bulan puasa. Sahur Maghfirah atau Rahmah, boleh. Kalau saya jelaskan masing-masing nama tadi itu bisa setengah jam. Nama bulan Ramadan, begitu mulianya Ramadan ini sampai memiliki nama 17 nama. Kalau surat Al-Fatihah itu memiliki nama lain itu sekitar 12. Itu sesuatu yang mulia itu memiliki nama-nama lain. Saya punya mepet. Saya singkat. Jadi bulan Ramadan ini sangat begitu mulianya, Allah kasih yang nama-nama. Ada Sahur Mubarak, ada Sahur Siam, ada Sahur Qiyam, ada Sahur Sedekah, ada Sahur Ta'awun. Nah, ini enggak pernah dengar kan? Banyak sahur. Jadi hanya bulan Ramadan lah orang bisa berlomba-lomba berbuat kebajikan. Bahkan setiap malam itu Sahur Qiyam. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Itu yang pertama. Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Yang pertama soman puasa, yang kedua koma itu berdiri. Qiyam mulai. Sehingga Ramadan punya nama Sahur Qiyam. Paham ya? Ini kita singkat. Ada satu nama lagi yang harus kita sampaikan, yang itu hampir tak pernah kita dengar. Apa itu? Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Wah, kalau orang tahu ilmu ini, demi Allah saya bersumpah, orang tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan meskipun satu detik. Apa itu untuk zikir? Kalau misalnya kita zikir di bulan lain, kalau misalnya bulan lain itu kita misalnya ngirit. Contoh yang paling sederhana saja. Misalnya kita subhanallah 33 kali misalnya, itu pahalanya kali 10. Kalau kusuk, kalau setengah kusuk, kalau kusuk kali 20 kali 30 tergantung kusuknya. Nah, kalau zikirnya di bulan Ramadan itu kali 100, kali 300. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu istiqomah saja, enggak perlu nambah juga enggak masalah, karena itu pahalanya luar biasa. Sayyidus Suhur. Jadi Sayyidus Suhur. Dan saya tambah lagi, apalagi bulan Ramadan pas hari Jumat, camkan baik-baik. Kalau bisa mulai dari subuh berjamaah hari Jumat, karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Ketemu Sayyidus Suhur, rajanya. Wah, andai kata ada waktu tak ceritakan 1 jam. Duduk saja datang. Saya kasih contoh yang paling sederhana, paling ringan. Bapak suka mancing nggak? Ada yang suka mancing? Mungkin ada. Nah, kalau di sini mancingnya di mana? Nggak ada sini. Bapak boleh. Mungkin cari suka mancing. Ini saya contohkan paling gampang. Begitu kita mancing, ini contoh yang paling ringan, paling sederhana. Nanti bisa dikiaskan dengan nilai. Ketika kita mancing, itu bisa kita manfaatkan begitu luar biasa. Jadi kita lempar Bismillahirrahmanirrahim. Selama kita nunggu ikan, mancing ikan nggak masalah, jangan sampai mancing masalah. Silahkan mancing ikan, mancing pahala boleh, jangan mancing masalah. Maka kita menunggu subhanallah. Ringan kan? Itu kalau diucapkan di hari atau di bulan Ramadan, lebih di hari Jumat di bulan Ramadan, masa
Sayyidus Suhur. Nah, karena ini temanya nuzul Quran, kira-kira 12-13 menit lagi itu nuzul Quran. Saya singkat. Pertama, bulan Ramadan ini memiliki nama yakni Syahrul Quran yang akan kita bahas ini. Syahrul Quran. Bapak Ibu sekalian, Al-Afu Ningkum, saya minta maaf ya. Al-Fakir, saya mempelajari Al-Quran dari kecil sampai sekarang itu Masya Allah terkagum-kagum dengan Al-Quran. Saya dulu pernah tahun 80 ketika saya masih kecil, Sanawiyah Pak, itu sempat bertanya-tanya, mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW itu kok Al-Quran itu kenapa enggak seperti Nabi Ibrahim yang enggak kebal dengan, seperti Nabi Musa yang tongkatnya dilempar menjadi ular, ataupun yang lainnya. Saya sempat bertanya-tanya. Kelak kemudian dari Allah memberikan jawaban yang luar biasa. Kalau Allah memberikan mukjizat para nabi terdahulu dengan mukjizat yang kita anggap besar, itu sudah lewat, kita nggak bisa menyaksikan lagi. Nabi Ibrahim sudah ribuan tahun lalu, sudah lewat. Nabi Musa sudah lewat. Tapi Al-Quran, mukjizat terbesar itu sampai sekarang dan akan hari kiamat nanti itu bisa kita kaji. Kita akan menjadi orang cerdas, kita akan menjadi orang hebat dengan Al-Quran. Kita buka pelan-pelan. Di dalam surat Yusuf Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini saya jelaskan per huruf Pak ya. Masya Allah, pokoknya takjub. Jadi saya berharap jamaah semua harus pintar. Karena para nabi itu pintar, ulama-ulama itu pintar, harus pintar. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Pertama dari sisi balaghahnya, balaghah itu sastra Arab yang menunjukkan ijazul Quran. Ijazul Quran itu mukjizat Al-Quran, itu ada di dalam kosakatanya. Kalau ada kata-kata inna, ya itu untuk ayat apapun ya, itu artinya Allah menegaskan sungguh. Jadi Al-Quran ini memiliki ruh, memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci lainnya. Zabur, Taurat, Injil itu sudah tidak ada, sudah hilang. Yang ada hanya Al-Quran. Maka Al-Alamah Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, sesungguhnya Allah menjadikan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Itu maksudnya Al-Quran adalah kalamullah, firman dari Zat yang mulia yakni Allah Ta'ala, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat yang paling mulia siapa? Jibril alaihi salam. Dengan bahasa yang paling mulia adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bahasa paling mulia Pak. Serius ya? Saya itu memahami, saya menguasai 7 bahasa. Ini mempertegas ya, bukan sumber mempertegas 7 bahasa. Dan tidak ada bahasa yang begitu luar biasa dalam bahasa. Serius, saya menguasai bahasa Indonesia. Wah, bahasa Indonesia nggak memiliki itu. Bahasa Jawa itu ada. Kromo Madyo ada, tapi kalah sama bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Inggris, bahasa Sunda itu bahasa Jawa, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi kalah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya ruh. Tidak apalagi di Al-Quran. Di tempat yang paling mulia, apa itu? Mekah Al-Karamah dan Madinah dan sempurna sudah. Itu tafsir Ibnu Katsir bab tentang surat Yusuf ayat kedua. Silakan buka. Jadi kalau kita pengen mulia, kita pengen menjadi orang yang terbaik, menjadi utama, maka pelajarilah Al-Quran. Itu dari sisi tafsir. Sekarang dari sisi mukjizat Al-Quran yang lainnya. Silakan karena waktunya singkat ini, jamaah sekalian beli buku Al-Quran dan ada tafsirnya dan ada indeksnya.
Di sana coba dilihat misalnya berkaitan dengan sejarah. Banyak sekali ayat-ayat bercerita tentang sejarah. Sejarah zaman terdahulu. Jadi peristiwa di muka bumi diulang-ulang. Kemudian ilmu kesehatan banyak sekali. Ilmu pendidikan, masya Allah, Al-Quran itu didikan. Oke, ilmu psikologi. Nah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu kunci kalau kita pengen tenang. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Sekarang ini orang banyak gampang tersinggung, banyak marah, banyak panas. Maka itu kuncinya ada di dalam ada Pak. Atau misalnya sekarang ini kita menyaksikan negeri ini dan negeri dunia seisinya ini lagi kacau balau, diserang oleh musuh-musuhnya. Lihat surat Toha ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada sapa wong barang siang an dzikri berpaling dari peringatan Allah, yakni berpaling dari syariat Allah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya orang itu penghidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah ini, orang yang mencampakkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, bahkan mengatakan Al-Quran itu dikatakan ilusi. Maka orang-orang ini akan dikumpulkan besok yang kiamat dalam kondisi a'ma. Apa a'ma? Buta. Dia protes, ya Rabbi lima hasratani a'ma wa qad kuntu basir. Jadi orang-orang komunis sekarang ngomong banyak. Ini saya ngomong sedikit juga nggak silakan di mana-mana, terang-terang hidup ini satu kali, apalagi kayak Pak Agus ini almarhum. Saya mau nanya, tolong dijawab satu saja yang bisa angkat tangan. Kalau pengen hadiah nanti minta ke TK-nya. Bisa Pak Solah, mungkin satu mangkok Pak Solah. Silakan TK menyiapkan ya, Pak Aceh. Apa permintaan orang yang sudah meninggal? Ayo angkat tangan. Seperti almarhum Pak Agus ini yang nanti kita mau takziah. Apa yang diinginkan seluruh manusia yang sudah meninggal dunia itu, kalau ditanya apa keinginan mereka, ayo angkat tangan. Satu saja. Pengen kembali ke dunia lagi. Pengen kembali ke dunia untuk bertobat. Kembali ke dunia untuk bertobat. Untuk bertobat. Lumayan lah setengah mangkok bakso. 75. Ingin dihidupkan kembali untuk bersedekah. Ingin dihidupkan kembali untuk bersedekah. 85. Untuk beramal soleh 90. Silakan nanti kalau mau ngambil dengan Bapak dikasih berapa yang satu mau. Saudara sekalian, ini saya tadi senang karena sebenarnya saya itu sukanya kalau di sini pernah ya, tahun 3 tahun lalu, 2 tahun lalu itu saya khotbah Jumat menyampaikan dzikrullah, yang bagi yang ingat mungkin ingat, kalau nggak ingat lupa lagi. Masya Allah Pak, ini contoh senang sekali kan, ini contoh yang nyata, ini ayat-ayat Allah ketika orang meninggal dunia itu permintaannya seluruh, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang terakhir yang meninggal dunia itu, ketika apa permintaan wahai ahli kubur, maka mereka saya ingin hidup 1 menit untuk berbuat kebajikan semaksimal mungkin ketika saya tertinggal. Minta hidup 1 menit. 1 menit, bukan 1 jam, 1 menit. Untuk memenuhi kekurangan-kekurangan dengan mudah. Andai kata Pak Agus ditanya, maka dia ada rumah saya tak berikan untuk wakaf Al-Quran, untuk rumah hafiz Quran, untuk rumah yatim piatu, untuk pokoknya saya tahu kenapa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah gitu, itu rahasianya. Ini kalau saya cerita orang meninggal seperti orang mimpi. Jadi ketika Pak Agus nanti kita takziah atau jamaah takziah, Pak Agus itu mendengar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah. Itu ada di dalam Al-Quran. Khususnya tadi untuk infak yang dijawab Bapak yang di depan tadi itu dalam surat Al-Munafiqun ayat terakhir Pak. Ada masing-masing ada jawabannya, ada ayatnya.
Yang jelas, kenapa dalam surat Al-Munafiqun ayat 2 terakhir itu disebutkan saya ingin berinfak, karena infak itu pahalanya itu paling besar di antara amal yang lain. Tapi intinya orang yang sudah meninggal dunia itu pengen hidup 1 menit, kemudian dia memberikan seluruh yang dimilikinya untuk jihad fisabilillah, untuk amal kebajikan, untuk berkorban ini, karena mereka bertahan. Dan itu ada dalam Al-Quran banyak. Kalau kita sampaikan banyak di dalam surat Al-Insyiqaq. Ya ayyuhan nasu innaka kafikun ila rabbika qadhan famulaqi. Ini saya singkat berkaitan dengan az-zikrul maut. Wahai manusia, seruan Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat kelima ini, seruannya wahai seluruh manusia, innaka. Ini takkid pertama kayak innaka, sesungguhnya engkau. Ini pakai dhamir setelah innaka, kanya itu dhamir Pak. Dhamir mutasil itu mengandung maksud Allah menyeru langsung kepada manusia, kadikun, engkau itu cepat atau lambat menuju Tuhan akan dipanggil satu persatu. Habis Pak Agus nggak tahu Pak siapa tadi. Pak Andi ada Pak Andi? Nggak ada ya. Dulu saya kenal Pak Insinyur itu siapa? Saya lupa namanya. 3 tahun yang lalu. Ada nggak Andi? Minyak, kerja di minyak. Kalau nggak salah. Pernah ngobrol nanya saya, itu saya ingat, cuma lupa namanya. Masya Allah, saudara sekalian. Nah, akhir kata bahwa sesungguhnya mari kita serius, karena Al-Quran ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sepanjang akhir zaman, dari 1400 tahun yang lalu sampai akhir zaman, mulai dari membacanya. Jadi saya sampaikan di muka tadi hadis riwayat Muslim dari kitab Tibyan fi Ulumil Quran. Rasul bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana yata'akkaf falahu ajrun 'ala kulli harfin." Barang siapa membaca Al-Quran dengan gagap itu nggak lancar, maka per huruf ya itu dikasih 2 pahala. Jadi alif lam mim itu saja dikasih 6 pahala. Itu kalau gagap. Apalagi kalau membacanya seindah Ustaz Encang. Wah, itu kali 100 kali 3 berapa? 3? Beda Pak, beda, ilmunya juga beda, ngajinya juga beda. Apalagi ngerti isinya, wah beda banget. Nah, makanya fastabiqul khairat. Nah, yang kedua, silakan nanti di rumah membuat, termasuk di masjid ini ya. Ini pesan dari saya, mumpung saya di sini ya. Silakan di rumah masing-masing dibuat rumah tahfiz Quran, ya. Rumah tahfiz Quran itu cara buatnya begini. Ini langsung praktek ya. Di rumah dikumpulkan anak istrinya, kemudian dibiasakan paling tidak sehari itu 2 kali atau sekali ngaji bareng. Dipimpin oleh imamnya, bapaknya maksudnya, abinya atau ayahnya atau fathernya. Kemudian bareng ngaji bareng, tilawah. Kalau ngerti maka nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti mudah, nggak apa-apa. Paling kira-kira 3 bulan pintar, 6 bulan pintar. Ya. Nah kalau sudah begitu, itu berjalan kira-kira 3 bulan 4 bulan. Maka setelah itu undang atau nggak diundang ustadz lain, silakan tetangga kanan kiri itu masuk. Ya. Saya nggak berkah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Jadi nanti kalau misalnya bingung, japri ke saya. Nomor saya di Ustadz Acang, Pak Acang ini nanti cara membuat rumah tahfiz Quran ini gimana? Atau beliau ini Ustadz kita ini juga ngerti sama. Kalau nggak ngerti bisa tanya ke kita. Karena apa? Emang Pak, rumah itu ya kalau nggak kita bacakan Al-Quran, jin banyak, setan banyak. Nauhiru buyutakum bi tilawatil Quran. Ya. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh di dalam berastagfirul khairat, khususnya musabaqah tilawatil Quran. Kita berlomba-lomba menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu besok yang kiamat, Al-Quran itu diwujudkan seperti makhluk yang akan melindungi kita. Khususnya surat Tabarok, khususnya surat Yasin, surat Al-Waqiah itu surat-surat khusus yang memang punya keistimewaan yang luar biasa. Saya mau tidak cukup. Dan yang terpenting bagi kita ada satu hadis yang sampaikan bahwa barang siapa yang pengen menjadi ahlullah itu keluarga Allah. Kemudian ditanya, Allah itu tidak punya anak, tidak punya istri ya. Maka yang dimaksud ahlullah itu adalah orang-orang beriman di muka bumi yang akan dicintai oleh Allah, yakni mereka hamlatul Quran, para pengemban
dari membacanya, merenungi isi kandungannya, menghafalkannya, menerapkannya, dan menyampaikannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.